Ya. Bentar saya stop screen. Oh sorry, ini sudah ada. Saya ini dulu. Mohon maaf. Oke ya, sudah ya. Saya dokumentasikan soalnya dibuat arsip kegiatan kita ini kuliah bersama. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Bu Novi mulai untuk perkuliahan hari ini. Hari ini nih ya, Bu Novi melanjutkan materinya. Kemarin kan kalau minggu-minggu kemarin itu sudah dengan Pak Asep berbagai jenis bahan ajar sudah dijelaskan ya, ragamnya apa saja, terus kemudian variasinya apa aja, bentuk-bentuknya, kebermanfaatannya, terus lingkupnya, bahkan sampai bagaimana menyusun bahan ajar, step-stepnya ya, itu juga sudah disampaikan. Nah, step-step yang diberikan oleh Pak Asep di minggu lalu itu nanti dapat diterapkan di dalam materi hari ini, yaitu telaah buku teks ya. Bagaimana nanti prosedur-prosedur yang sudah disampaikan oleh Pak Asep minggu lalu bisa kita implementasikan. Bagaimana sih nanti kita akan membuatnya, tentunya nanti kita arahnya akan ke sana. Nah, di sini ada beberapa hal pedoman ya yang ingin Bu Novi sampaikan di awal, beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji dan menilai buku ya. Buku teks itu seperti apa? Bu kok belum sudah menilai ya Bu? Belum kok sudah diberikan pedoman. Nah, ini agar nanti memberikan dasar saudara poin-poin apa saja sih yang sebenarnya perlu kita kuasai baik ketika kita akan menilai sebuah buku atau kita akan nanti membuat sebuah bahan ajar. Ya, ini ya, Dek ya. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam mengkaji buku teks seperti itu. Oh ya, mohon maaf ya saya tadi langsung mulai materi selamat menjalankan ibadah puasa ya. Ini Novi tadi belum menyapa saudara. Ini sambil ngabuburit ya. Moga-moga nanti kita bisa selesai puasa hari ini. Ya. Amin. Kemudian, di sini ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan manakala kita dalam mengkaji sebuah buku teks. Nah, tentunya aspek-aspek ini sebenarnya sifatnya adalah general, ya, sifatnya adalah universal, bisa digunakan di dalam menganalisis berbagai jenis ragam buku ajar seperti itu ya, buku teks, buku ajar seperti itu. Kemarin juga sudah disepakati bersama dengan Pak Asep juga buku yang nanti akan kita konsennya kemana, itu kan kita akan buatlah kita nanti konsennya ke buku mata pelajaran saja. Boleh dari mulai sekarang saudara sambil menyerap materi yang Bu Novi sampaikan, kira-kira nanti gambarannya misalkan ke arahnya buku mata pelajaran, oh ternyata seperti ini begitu ya. Terus nanti apa aja sih kebutuhan yang harus dipersiapkan untuk merancang. Nah, itu juga nanti bisa. Saya yakin ya sebelum mungkin jauh sebelum saudara mengambil mata kuliah ini, saudara tentunya juga sudah mengenal, mempunyai, bahkan membaca, bahkan mengerjakan saat saudara menjadi peserta didik itu ya banyak hal yang sudah saudara ketahui tentang buku ajar, buku mata pelajaran seperti itu. Hanya saja memang belum dikaji secara
terorganisir, ya, termanajemen melalui sebuah pembelajaran, melalui sebuah mata kuliah. Nah, ini nantinya akan menjadi sebuah kajian saudara di mata kuliah ini. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan mengkaji sebuah buku ya, Dik, ya. Dan minggu kemarinnya dengan apa sih yang perlu diperhatikan kayak gitu, selain yang sudah disampaikan Pak Asep terkait dengan prinsip-prinsip dari buku ajar itu sendiri. Yang pertama terkait dengan materi, ya. Mohon maaf nanti misalkan ada yang mau bertanya langsung saja ya, soalnya kadang Bu Novi ini apa ya namanya, biar nanti melihat jamnya biar efektif kayak gitu. Nah, materi ini menjadi sebuah hal yang paling fundamental, ya. Ibaratnya kalau orang, ya, apa namanya, ini ada tulisan. Ya, ibaratnya orang mau membuat rumah kayak gitu kan perlu nih bahan-bahannya apa kayak gitu, atau saudara mau membuat tugas pasti, oh saya butuh banyak referensi nih, referensinya bisa dari berbagai referensi jurnal kayak gitu, bisa dari buku teks, ya, hasil-hasil penelitian, modul, ya, terus kemudian buku paket misalkan seperti itu menjadi sebuah bahan juga, materi juga yang saudara perlukan. Nah, di sini terkait dengan buku teks, ya, materi menjadi hal yang sangat apa namanya, ya, dasar seperti itu. Sorry, ini kok jalan ya, anunya Bu Novi ya. Oh, no. Nah, menjadi sebuah menjadi hal yang paling fundamental seperti itu, ya. Di sini tertulis, ya, materi. Cakup hal apa yang perlu diperhatikan terkait dengan buat yang pertama terkait dengan itu harus luas begitu, cakupan materinya luas dan tersaji secara rinci, ya. Jika materi yang luas dan banyak itu tidak bisa terorganisir dengan baik, ya, tidak bisa dikelola di manajemen dengan baik, maka itu juga nanti akan apa ya namanya, ya, menjadi sebuah hal yang tidak bisa dimaksimalkan seperti itu, ya. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan, manajemen, pemetaan materi dari awal, ya, bagian-bagian mana dulu yang disajikan di awal, kemudian di tengah, kemudian di akhir, dirinci, ya. Saudara sebagai penulis, ya, mungkin ini menjadi sebuah posisikan sebagai penulis, maka saudara harus melakukan pemetaan indikator seperti itu, ya, materi. Kemudian, nah, kalau bisa materi ini cakupannya berupa ada fakta, ada konsep, dan dasar teori. Mengapa demikian? Hal ini menjadi penting karena ini salah satu wujud dari sebuah karya tulis ilmiah, ya, di mana tidak hanya berupa opini saja, tidak hanya berupa wacana saja, tetapi buku teks ini juga harus bisa saudara pertanggungjawabkan, misalkan seperti itu, ya. Salah satunya didukung dengan berbagai fakta, konsep, dan dasar teori yang ada. Nah, fakta ini ditunjukkan dengan adanya data. Nah, kalau bisa menuju ke indikator yang ketiga, yaitu pemutakhiran, di mana materi ini kalau bisa yang saudara sajikan itu datanya terkini, up to date, seperti itu, ya. Beberapa misalkan dalam konteks buku teks, tapi kalau misalkan sejarah dan lain sebagainya kan itu kita lihat ini ya konteksnya, ya. Tetapi kalau secara umum, ya, misalkan kita mau membuat buku teks yang mengikuti perkembangan kurikulum, misalkan, ya, kalau bisa kita tunjang juga dengan data-data fakta
fakta-fakta ya teori yang sesuai dengan disiplin ilmu kita. Itu akan jauh lebih mudah ya mengantarkan peserta didik untuk mereka juga bisa berpikir kritis seperti itu sesuai dengan konteks peristiwa sekarang itu, fenomena yang terjadi itu apa saja, mereka juga bisa mengikuti. Terus kemudian di sini tentunya materi itu juga harus merangsang keingintahuan, apa sih kayak gitu ya. Kita bisa salah satunya strateginya memberikan manfaat dari mempelajari materi ini ya. Berbagai jenis buku teks biasanya ada dituliskan manfaat mempelajari ini. Ini juga harus penting ya, pengantar dari sebuah dari penulis untuk menguatkan, meyakinkan ya bahwa buku ini sangat apa ya namanya ya, sangat cocok seperti itu, untuk recommended untuk digunakan sebagai penunjang suplemen peserta didik di dalam mengikuti pelajaran mata pelajaran tertentu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada mengembangkan kecakapan hidup ya, atau saya terangkan satu-satu nanti apa ya, lama juga ya ternyata ya. Mengembangkan kecakapan hidup dan mengembangkan wawasan global atau apa ya, ketutup ini. Nah, tentunya ini juga sama ya. Kalau buat kita konteksnya adalah mata pelajaran IPS, tentunya tidak masalah karena kita mempunyai bahan banyak ya. Kita mempunyai materi material ini ya, yang nggak ada habis-habisnya manakala kita membahas tentang keindonesiaan, baik secara geografi, baik secara sosial, kita mempunyai banyak sekali modalnya. Apalagi kita kan IPS ya, IPS nanti dari geografi, dari sejarah, dari sosiologi, dari ekonomi, itu menjadi bahan yang sangat kaya sekali ya. Itu kita nanti belum ini ya, berbicara tentang bagaimana sih konteks yang konteksnya adalah tematik kayak gitu. Nanti kita akan arahnya juga ke sana. Itu terkait dengan materi. Kemudian penyajian. Nah, penyajian ini juga sangat mempengaruhi. Materinya bagus, materinya up to date ya. Kemudian variannya, referensinya banyak kayak gitu. Tetapi tidak disajikan dengan baik, tidak terkonsep, tidak didesain dari awal, itu juga menjadi sebuah kelemahan seperti itu ya. Oleh karena itu yang perlu dilihat dari dipegang prinsip dalam penyajian sebuah buku teks itu adalah sistematika, itu harus konsisten dan logis ya. Mengapa? Itu juga karena nanti akan mempengaruhi pola pikir daya serap dari peserta didik. Kan di situ peserta didik harapannya meskipun tujuannya kan seperti ini ya. Buku ini kan membantu mereka bisa belajar secara mandiri seperti itu. Syukur-syukur didampingi oleh orang tua ya. Tetapi kalau mereka bisa belajar sendiri, ya sangat membantu peserta didik untuk memahami sebuah materi. Kemudian memuat pendukung ya, sajian materi seperti pengantar, indeks, glosarium, ini juga sangat membantu mereka dalam memahami apa yang disampaikan di dalam buku tersebut. Kemudian berpusat dalam melibatkan peserta didik. Wah, ini dari mana Bu? Kayak gitu. Kita bisa kok melalui buku, kita tidak bertemu oleh peserta didik secara langsung, tetapi kita bisa melibatkan peserta didik di dalam penggunaan buku saudara nanti dengan cara apa? Dengan cara menyajikan berbagai papan informasi, terus kemudian jendela info, terus kemudian sharing argumen, sharing session kayak gitu. Itu saudara
tambahkan fitur-fitur di buku saudara itu untuk mereka melibatkan peserta didik, misalkan ditanya tentang argumen mereka, opini mereka, pengalaman mereka terkait dengan materi ini, pernah tidak mengalaminya, seperti itu. Bagaimana interaksi yang saudara lakukan dengan keluarga, misalkan dalam konteks materi lembaga sosial, misalkan seperti itu. Nah, itu kita bisa kok kita mendesain sendiri kayak gitu. Nanti bikin buku yang versi kalian itu yang apa namanya yang interaktif seperti apa. Terus kemudian juga ada kaitannya dengan bahasa. Bahasa menjadi hal yang sangat penting juga karena apa? Ini penyampaian ya. Bagaimana menjamin informasi di dalam materi ini kemudian penyajiannya sudah bagus, penuh dengan gambar, penuh dengan warna, layoutnya rapi, tetapi penggunaan bahasanya juga kurang tepat, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, kenapa? Ya karena itu kunci kan bahasa kunci. Bagaimana informasi itu bisa nyampe kepada pembaca ya seperti itu sehingga harapannya bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir si peserta didik, tingkat sosialnya, tingkat emosionalnya seperti itu. Kalau misalkan kita, oh ini peserta didiknya adalah SMP. Nah, bagaimana kita memilih kata-kata yang ibaratnya yang sederhana ya, sederhana tetapi juga sesuai dengan EJD yang ditentukan seperti itu ya. Pemilihan katanya juga yang ibaratnya familiar di benak mereka seperti itu. Terus kemudian ada komunikatif ya. Penulis bisa menambahkan sapaan-sapaan di dalam buku teks saudara seperti itu. Kemudian dialogis, interaktif itu bahasa yang saudara gunakan saat saudara verbal seperti ini dengan orang lain, saudara bisa tuangkan nih ke dalam buku seperti itu ya. Tentunya nanti dengan diolah lagi ya cara lebih sederhana seperti itu. Bukan semuanya ya apa yang kita sampaikan kemudian tuangkan ke dalam buku. Nah, tetapi itu juga nanti kita ada batasan. Buku yang terlalu banyak teks itu juga tidak bagus seperti itu ya, membuat peserta jenuh kayak gitu kan. Terus kemudian terlalu membuat lelah untuk membacanya ya, informasinya yang disajikan juga diulang-ulang terus itu juga menjadi hal yang perlu saudara pertimbangkan. Kemudian ada lugas, kalimat tepat, istilah baku, ya. Kemudian koheren dan runtut itu juga ya menjadi kunci dari bahasa ini dapat mentransfer apa yang disajikan informasi di materi dan penyajian. Oke, wah Bu Novi ngomong terus nih ya. Ini menjadi aspek 3 hal penting. Kira-kira sampai sini sebelum Bu Novi lanjutkan ke slide yang berikutnya. Masih mudah kok ya kalau yang ini ya. Gimana? Bisa ya, Tik ya? Kalau instruksi, saya lanjutkan ya, biar cepet. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa disampaikan. Nanti tenang, ada Pak Asep yang akan menjawab. Wah, saya itu hanya asisten beliau saja ini. Ya, terus kemudian di sini ada pedoman penilaian buku. Ya, pedoman penilaian buku. Apa aja sih yang perlu kita sorry ini kayaknya Bu Novi kok agak ini ya kursornya ya. Yang perlu diperhatikan hampir sama tadi yang Bu Novi sampaikan di awal bahwa di dalam pedoman penilaian buku ada beberapa butir instrumen yang yang kita butuhkan seperti itu. Nah, mengapa pedoman penilaian ini Bu Novi berikan di awal? Karena sebenarnya pedoman ini tadi Bu Novi sudah sampaikan sifatnya universal. Ketika kita disajikan di dalam beberapa jenis buku ajar ya, buku teks,
seperti itu, modul, dan lain sebagainya. Sebenarnya instrumen ini bisa kok digunakan untuk menilai jenis-jenis bahan ajar yang misalkan ditawarkan kepada saudara. Nah, komponennya apa? Butir instrumennya apa yang bisa dikaji bersama? Yaitu yang pertama ada komponen kelayakan isi. Nah, komponen kelayakan isinya mencakup apa saja, ada cakupan materi, ada akurasi materi ya, terus kemudian ada kemutahiran materi ya, terus selanjutnya oh ini komponen, sorry, apa namanya, jalan sendiri. Nah, komponen isi ya tentunya tadi sudah apa namanya Bu Novi singgung terkait dengan materi itu harus seperti apa sih? Ini Bu Novi hanya mengulang saja ya, menguatkan kembali bahwa yang pertama, kalau komponen kelayakan isi itu mencakup cakupan materi. Ya, cakupan materinya seperti apa? Karena kalau kita konteksnya kita bisa diarahkan ke sana, luasan materinya bagaimana. Nah, terkait dengan keluasan materi sebenarnya kita juga sudah sangat terbantu dengan adanya silabus di ini ya apa namanya silabus di SMP seperti itu. Kita berpatokan aja ke situ seperti itu. Bagaimana kedalaman materinya kayak gitu. Nah, ini kalau kedalaman materi bisa ya bisa saudara sharing misalkan ini perlu enggak kayak gitu. Terus kemudian ini kalau untuk anak SMP kedalaman materinya terlalu jauh enggak ya kayak gitu. Atau lingkupnya adalah lingkungan keluarga sama lingkungan sekitar saja, enggak usah sampai ke misalkan kehidupan kota misalkan seperti itu juga perlu saudara apa namanya pertimbangkan. Kemudian ada tentunya relevansi keterkaitan dengan nilai-nilai sosial itu harus karena kita misalkan mau membuat buku IPS. Kita bisa kok Dek, meskipun itu apa namanya ya sifatnya materi kita sisipkan dengan nilai-nilai karakter, nilai-nilai sosial, peduli sosial ya, misalkan gotong royong, menghormati seperti itu. Terus kemudian toleransi ya, itu kita sisipkan ya perlu itu nanti agar apa buku ini tidak hanya sekedar konseptual saja, teoritis saja, tetapi juga berusaha untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter atau salah satunya nilai-nilai sosial yang harus peserta didik misalkan dapatkan seperti itu. Nah, terkait dengan cakupan materi, karena kita konteksnya adalah IPS, harapannya bisa mewakili adanya geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, mungkin ada politik juga seperti itu terkait dengan kebijakan dan sebagainya. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau Bu Novi terlalu cepat menerangkannya, nanti bisa ini ya, apa namanya, dihimbau Bu terlalu cepat seperti itu, enggak apa-apa nanti Bu Novi pelankan. Kemudian terkait dengan akurasi materi. Ya, akurasi materi. Kemudian ini ada beberapa hal yaitu ada kebenaran ya, ada ketepatan fakta ya, ketepatan konsep, teori ya, hukum ya, prosedur dan nilai. Nah, ini harus ditunjang dengan data-data tadi. Nah, kayaknya kok sepi banget ya Bu Novi kalau ngomong itu enggak ini ya enggak ada habisnya. Coba nih deh saya mau diskusi aja kemutahiran materi. Nah, kalau kemutahiran materi kira-kira seperti apa sih kok materi itu harus mutakhir seperti itu? Ada yang bisa memberi contoh saudara-saudara? Biar dua arah ya. Nanti nek Bu Novi searah aja ini.
Gimana? Ayo, siapa yang mau membantu Bu Nofri? Kira-kira materi itu cakupannya harus ini dengan kemutahiran materi itu yang seperti apa dia? Yuk, siapa yang ingin argumennya? Biar enggak satu arah. Yuk, Izin, siapa? Bu. Ya, adik Ana. Boleh? Oke, yuk, adik. Kalau menurut Gimana, Dek? saya, Pemutahiran materi. kalau menurut saya kemutahiran materi itu kayak materinya itu harus yang terbaru, yang saat ini gitu. Semisal kita menyusun buku ajar itu mengenai dampak apa lingkungan terhadap apa gitu, kita harus mencari permasalahan yang terbaru dari permasalahan lingkungan yang ada itu, kemudian dikaji seperti itu Bu misalnya. Oke, kalau itu terkait dengan konsepnya sudah betul seperti itu, yang apa namanya, yang terbaru ya, yang sesuai kondisi terkini. Ada yang bisa memberikan contoh secara konkretnya seperti apa untuk membantu menyempurnakan jawabannya si Ade? Ada yang mau memberikan contoh? Misalkan apa? Konteks sekarang deh. Rizky, Ya, Bu. Rizky Nofredi. Ya, Ya, ayo Ki, kalau bantu menurut Ki. saya terkait dengan kemutakhiran materi itu, kita itu sebagai guru itu harus mengambil rujukan yang pas. Maksudnya pas gini, rujukan itu sesuai KTSP dan sesuai standar isinya itu sesuai, Bu. Jadi dalam penerapannya kepada murid atau pada peserta didik itu tidak ngelantur. Jadi meskipun kita itu membawa contohnya kita membawa isu baru terkait dengan dinamika sosial pada waktu corona, kita bahas di ruang lingkup kelas. Nanti antara kita dan peserta didik itu dikasih apa ya, semisal stimulus dari guru dan responnya dari peserta didik itu apa. Jadi peserta didik itu nanti kita berikan keluasan untuk mencari rujukan-rujukan yang mutakhir atas sumber, gurunya itu memberikan pemaparan bahwa sumbernya itu seperti ini di buku ini dan isinya itu seperti ini. Seperti itu. Oke, baik. Kalau itu berarti bisa enggak apa yang disampaikan guru tadi di kelas dengan interaksi yang terjadi di kelas guru sama peserta didik dituangkan ke dalam buku, bisa enggak, Ki, Rizky? Bisa, Bu. Ya, Dikarenakan ini dalam lingkup cakupan materi sosial kan banyak ya, Bu. Ada kajiannya geografi, ada kajiannya antropologi, ada kajiannya ekonomi. Kan nanti bisa kita susun permasalahan ini itu jika dipandang dalam segi geografi gimana sih? Dalam kita pandang sebagai sisi sejarahnya gimana? Dalam kita pandang sebagai antropologinya gimana? Seperti itu, Bu. Jadi permasalahan tadi bisa disusun menjadi sebuah buku teks kayak gitu, Bu. Iya, oke. Bagus sekali ya. Betul apa yang disampaikan Rizky, harapannya ya, apa yang sudah saudara tertanam konsep ke-IPS-nya itu harapannya bisa disajikan ke dalam buku teks, dan buku teksnya itu kalau bisa nanti jangan parsial lagi, tetapi sudah nanti konteksnya adalah tematik seperti itu ya. Tentunya Itu. didukung dengan berbagai informasi yang sekarang berkembang di masyarakat. Oke, terima kasih Rizky, Ade. Itu. Ya, mari kita lanjutkan materinya. Oke. Nah, ini ya berarti tadi yang kelayakan isi itu terkait dengan cakupan materi, kemudian ada akurasi materi dan ada kemutahiran materi. Sorry, ini pinknya nyala. Ya. Kemudian komponen yang kedua ya, wah ini Bu Novi ngulang-ulang terus nih.
enggak apa-apa ya, biar kalian paham. Nah, dibaca secara sekilas ya, komponen penyajian berarti terkait dengan bagaimana sih penulis itu menyajikan materi yang ada di dalam yang sudah terhimpun kemudian disajikan ke dalam sebuah buku seperti itu. Nah, di sini ada terkait dengan komponen instrumen yang pertama yaitu penyajian pembelajaran. Nah, kemudian ada harapannya ketika penyajian itu dituangkan mampu merangsang keingintahuan si pembaca ya, terutama misalkan peserta didik, syukur-syukur orang-orang luar umum yang membacanya itu tertarik, ini apa sih kayak gitu. Nah, kalau Bu Novi biasanya tertariknya itu cover nih, covernya itu menarik enggak sih nih ya, misalkan kok apa namanya keren kayak gitu, judulnya juga bagus. Kadang ada beberapa yang memang judulnya bagus, covernya itu kurang kok kayak gini, sayang sekali kayak gitu. Nah, itu biasanya juga mempengaruhi juga kayak gitu ya. Itu hal-hal yang teknis sih sebenarnya, cuma bisa sangat mempengaruhi gitu. Nah, terus kemudian ada mengandung wawasan kontekstual ya, ini ada 5 komponen sebetulnya kalau di penyajian. Nah, yang pertama terkait dengan penyajian pembelajaran. Di sini nanti saudara bisa saudara ini ya baca ya. Misalkan kalau ada yang enggak kurang paham bisa ditanyakan. Pembelajaran menerapkan prinsip perulangan, reinforcement, diulang, dikuatkan seperti itu ya. Terus kemudian mendorong partisipasi aktif peserta didik. Bu Novi baca dulu ya, nanti Bu Novi jelaskan secara global saja biar tidak lama. Kemudian berpusat kepada peserta didik ya, merangsang peserta didik untuk bisa kritis, kreatif, inovatif ya, konteksnya di dalam penyajian pembelajaran ya. Kemudian sajiannya, pembahasannya tidak bias gender. Nah, ini penting sekali ya. Kenapa? Jangan sampai justru contoh-contoh yang saudara berikan itu sensitif ya, malah bias, malah menimbulkan kontroversial di masyarakat seperti itu. Ya, argumentasinya kayak gitu. Tidak mempertentangkan sara, itu penting banget ya. Jangan sampai kita buku yang kita buat adalah buku-buku yang kontroversial, itu juga jangan sampai kayak gitu ya. Ini nanti perlu sekali juga ada apa ya namanya ya, penilaian teman sejawat apa ya, misalkan kalau sebelum ini apa namanya ini jadi buku kalian, menyediakan umpan balik dan penguatan membatasi materi yang tidak relevan. Nah, ini harapannya tentunya penyajian pembelajaran ini bisa sesuai prinsip yang diinginkan. Artinya di dalam membaca kita juga bisa membayangkan bahwa kita tergerak untuk berpikir kritis melalui apa, misalkan sajian-sajian contohnya tadi isu-isu yang diangkat seperti itu ya, kemudian perintah-perintah di dalam kuisnya, di dalam soalnya harus seperti apa, di dalam forum diskusinya, terus kemudian kegiatan kelompok, kegiatan bersama seperti itu bisa nanti membuat buku ini bisa digunakan oleh siswa untuk bisa aktif seperti itu. Kemudian merangsang keingintahuan. Nah, merangsang keingintahuan mendorong peserta didik untuk mengetahui apa namanya buku isinya ya, terus kemudian mendorong peserta didik untuk lebih jauh bisa mengembangkan wawasannya mereka. Wawasannya apa? Wawasan kontekstual ya di sini
jalan sendiri mouse-nya. Dengan lingkungan peserta didik ini tak sama ya tadi yang disampaikan oleh si Rizky tadi ya, bahwa terutama di lingkungan sekitar peserta mendorong peserta didik mentransfer pengetahuan. Ini mereka membaca kemudian konstruksi sebuah pengetahuan yang mereka peroleh dari si buku tersebut, kemudian mereka menyimpulkan. Baik, kita tunggu kembalinya Bu Novi ya. Nah, sudah ada ternyata. Ya, sebentar ya, Dek. Sinyalnya Bu Novi nggak baik sekali, mohon maaf. Banget guys. Oke. Nah, ini mengandung wawasan kontekstual. Sorry nih kecoret-coret ya. Apresiasi terhadap keragaman, kemajuan potensi kekayaan daerah ini kita juga perlu ekspresinya. Oke, selanjutnya teknik seperti itu ya. Kemudian ada pula teknik penyajian. Nah, ini menjadi penting, teknik pendukung penyajian itu ini yang akan itu ada ya, kalau buku itu kan bagusnya misalkan banyak yang merepresentatifkan, yang mendukung tentunya. Terlalu banyak gambar juga nggak bagus. Kemudian tuliskan rujukan sumber pada setiap ilustrasi. Nanti saudara memperoleh apa namanya ya, menulis kemudian menyajikan sebuah foto dan foto itu kan dari sumbernya apa dicantumkan. Kemudian menuliskan nomor identitas gambar, tabel, grafik dan lampiran. Nah, ya. Kenapa? Tabel itu kan untuk mempermudah kita membaca sebuah data, grafik juga, lampiran apalagi sebagai pendukung ya. Kemudian tentunya juga tak lupa saudara butuh adanya kata pengantar ya. Ada nggak sih kata pengantarnya bagian sambutannya di depan itu ada nggak glosariumnya, terdapat daftar istilah tidak kayak gitu. Ini menjadi hal yang sangat sebenarnya kalau kita baca buku terus kemudian jarang ya ini sampai ke belakang. Kadang kalau Bu Novi beli buku tuh terus saya lihat ada kelengkapan ininya itu misalkan ada semua keren banget nih buku ada karena ada beberapa yang glosarium aja nggak ada, apalagi indeks ya jarang-jarang banget ada buku ini. Tapi itu kalau apa namanya cover sih, maksudnya sempat ke arah sana kayak gitu. Nah kemudian ada daftar pustaka tentunya, kemudian rangkuman awal dan akhir. Nah, ringkasan. Kadang beberapa yang awal ini adalah yang akhir ini. Oke, ini
yang terkait dengan ya. Nah, yang ketiga, saat saudara menilai sebuah buku itu ada komponen kebahasaan ya, kebahasaan ini ada beberapa hal ya. Yang pertama terkait dengan kesesuaian bahasanya harus mudah dibaca dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang memang mudah diterima oleh pembaca seperti itu ya. Perhatikan SPOK-nya juga ya, kebakuan istilah utama karena OMG, sorry Bu Novi, putus nyambung. Suaranya Bu Novi agak susah. Ini ya, terdengar nggak, Dek? Iya, Bu, putus-putus. Ada yang jelas, ada yang putus-putus gitu ya. Biasanya tuh enggak, biasanya ya sama aja ya, Dek. Aduh, I'm sorry. Kemudian sampai mana ini? Bahasa ya tadi, iya. Komponen kebahasaan. Kemudian ada kaidah bahasa Indonesia ya tentunya, terus kemudian ejaan dan tata tulis, kemudian ada ketepatan penggunaan istilah ya. Ini juga sama. Kita kesesuaian istilah dengan materi sajian, kesesuaian dengan simbol lambang dengan materi sajian, konsisten dalam menggunakan simbol istilah dari awal sampai akhir kayak gitu. Efisiensi dalam jumlah kata dan suku kata, efisiensi dalam jumlah kalimat, paragraf tidak terlalu panjang. Ini sangat penting sekali. Misalkan konsistenan dalam penggunaan istilah ya. Misalkan kalau contohnya kalau menggunakan istilah pranata sosial dari awal sampai akhir ya udah gunakan konsep pranata sosial kayak gitu ya. Ada yang memang lembaga sosial seperti itu ya, itu juga harus konsisten mana yang dipergunakan seperti itu. Kemudian ada juga paragrafnya jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang juga capek di mata, lihat aja udah aduh sungkan banget kayak gitu. Itu apalagi anak siswa SMP ya, biasanya kan kalau fontnya itu pun agak besar-besar sih kalau buku teks kayak gitu, ragamnya beda-beda sih ya. Nah, itu juga sama. Ya. Oke. Sampai sini ya, tadi ada pedoman penilaian mulai dari bahasa, kemudian ada penyajian dan ada isi. Isi penyajian, kemudian bahasa gimana? Belum Bu Novi lanjutkan ke materi berikutnya. Adakah yang mau didiskusikan saudara-saudara? Ada enggak? Bu, maaf izin bertanya. Ya, boleh. Siapa nih? Leni ya? Leni. Ya, Bu. Ya, gimana, Len? Untuk yang di komponen penyajian, di bagian prinsip pengulangan itu apakah pengulangannya itu di materi setiap pembuatan buku teks atau di setiap jenjang jenjang seperti SMP ke SMA gitu, biasanya kan materinya sama tapi di SMA itu lebih mendalam gitu materinya, Bu. Iya.
Oke, terima kasih Leni. Terkait dengan penyajian prinsip pengulangan ini, betul ya. Polanya adalah seperti ini. Antara komponen yang ini, berpikir kritis, partisipasi aktif peserta didik, ya, terus kemudian prinsip harus berpikir kritis, harus bersikap komunikatif, tidak bias gender, ya, terus kemudian umpan balik, materi yang tidak relevan harus dikat, kayak gitu. Nah, ini juga harus menjadi prinsip ya yang harus dilakukan di setiap pembuatan buku teks yang nanti saudara gunakan seperti itu. Jadi misalkan kalau satu buku satu jenjang saja, ya diulang di setiap jenjangnya, juga diulang di setiap babnya seperti itu. Jadi bukan materi ya, bukan konteks konten itunya ya. Kalau konten materinya kan sudah dibagi ya, sudah dilakukan pemetaan di awal kayak gitu. Nah, tetapi prinsip-prinsip di dalam menyajikan sebuah pola bahwa ini materinya harus bersifat kritis, ya up to date dan lain sebagainya, itu kalau bisa juga disajikan di dalam setiap babnya seperti itu. Prinsip pengulangan penyajian pembelajarannya seperti itu. Mudah nggak? Nyampe nggak, Dek? Jadi prinsip-prinsip bagaimana menyajikan sebuah materi itu harus komunikatif, ya, kritis, kreatif, inovatif, kayak gitu, itu harus ada di setiap penyajian babnya. Harus ada di setiap penyajian jenjang kelas misalkan SMP kelas 7, 8, 9 ulangan begitu. Ada lagi menambahkan Pak Asep atau yang lain? Ada yang mau didiskusikan? Gimana Leni? Oke, Bu, sudah paham. Gitu ya. Oke, ada lagi, Dek? Ada lagi yang mau didiskusikan? Nah, di sini buku ajar ya, Bu Novi menekankan kembali bahwa buku ajar nanti harapannya satu, memberikan sumber informasi guru sebagai agen sekaligus penjual informasi. Ya, ini dalam tanda kutip ya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai pembangkit minat dan niat siswa untuk menguasai informasi. Nah, harapannya ini mampu memotivasi siswa untuk belajar mandiri seperti itu. Oh, saya punya buku nih kayak gitu ya. Ini menjadi sumber saya dalam belajar seperti itu. Berperan sebagai manajer dari kegiatan belajar siswa ya. Biasanya kalau modul-modul atau buku-buku itu sudah ada beberapa instruksinya kayak gitu sehingga bisa membuat siswa untuk belajar secara mandiri. Terus kemudian ada pemenuhan tuntutan kurikulum dan memuat implementasi pesan kurikulum. Setiap kurikulum mempunyai amanah ya, mempunyai visi misi, mempunyai pesan-pesan tersendiri sehingga buku ajar ini harapannya juga bisa sesuai dengan konteks kurikulum sekarang yang sedang berjalan seperti itu ya, sedang berlaku kayak gitu. Nah, ini harus berdasarkan kurikulum yang sudah saudara kaji misalkan di awal. Kemudian digunakan sebagai wacana untuk melatih daya nalar dan pembentukan sikap siswa dalam menghadapi perubahan dunia. Nah, ini juga sama informasinya meskipun sekarang
berkembang secara cepat seperti itu ya, informasi digital itu luar biasa ya, harapannya kita masih butuhkan kok buku ajar itu, kayak gitu ya. Masih masih apa namanya, masih sangat relevan sekali kok dengan kebutuhan sekarang itu buku ajar, meskipun berbagai akses informasi itu bisa mudah sekarang untuk diperoleh ya. Nah, begitu. Kemudian memberi informasi esensial dan strategis sebagai alat pemecah masalah, tentunya seperti itu ya. Jangan sampai buku yang kita sajikan itu tidak memecahkan sebuah masalah ya, malah menggantungkan, tidak selesai, tidak tuntas seperti itu. Nah, itu ya harapannya jangan sampai seperti itu. Penyajian informasi yang komunikatif, menarik dan tidak membosankan itu juga perlu saudara apa namanya, perhatikan seperti itu. Nah, ini terkait dengan tadi ya apa namanya, penekanan kembali terkait beberapa penilaian di dalam buku teks seperti itu. Nanti saudara juga akan melaksanakan kegiatan, misalkan, saya mau melakukan penilaian buku teks, apa yang harus saya lakukan? Nah, tadi beberapa pedoman instrumen itu bisa saudara gunakan. Bisa jadi nanti kegiatan aktivitas kita selanjutnya seperti itu, atau nanti akan ada materi lagi juga nanti mungkin akan kita bahas minggu depan. Sebelum Bu Novi masuk ya ke materi selanjutnya. Gimana nih? Masih bertahan kan ya puasanya ya? Masih, Bu. Alhamdulillah. Masih, Bu. Ora apa-apa ya sambil nunggu ya. Oke, saya Bu Novi mau diskusi tapi ya biar kalian ini ya. Saya lihat dulu ya materi selanjutnya. Prinsip buku ajar. Nah, ini kesimpulannya. Loh, ngerti-ngerti wes kesimpulannya. Buku ajar yang baik atau ada yang mau menjelaskan nih ya. Buku ajar yang baik. Siapa deh? Ini baru Bu Novi. Maksudnya dari ini buku ajar yang baik mencerminkan bla 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 bla. Siapa yang mau menginterpretasikan, mau menjelaskan? Iya, dia benar menjelaskan. Ayo, siapa? Ini maksud dari kata-kata ini apa? Yuk, siapa? Berapa ini? Ya mungkin Bu, saya Bu sedikit. Wah, ya ora popuris. Yo, Saya baca dulu ya Bu. Buku ajar yang baik mencerminkan satuan yang padu atas seluruh komponen pembelajaran, sehingga dengan mudah pembelajar dan pengajar memahami dan mempraktikkan bahan tersebut. Nah, maksudnya mungkin di sini gini Bu dan teman-teman, buku ajar ini itu harus mencakup beberapa komponen belajar itu. Jadi komponen-komponen tersebut itu diintegrasikan. Jadi semisal kita itu kalau mempelajari IPS itu harus terpadu seperti itu. Jadi gini, kita mempunyai masalah seperti yang kita katakan tadi. IPS itu atau ilmu sosial itu mempunyai sub-sub yang banyak sekali seperti antropologi, sosiologi, geografi, sejarah dan lain. Jika kita pandang itu hanya dengan geografi saja atau mungkin antropologi saja, itu rasanya kan tidak enak. Sehingga untuk mengintegrasikan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Sehingga buku itu menjadi lengkap bagi pembaca, terus pembaca itu juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh semisal dalam ilmu antropologi kan terdapat norma dan tata aturan, semisal kebudayaan Jawa. Nah, itu kita dapat kaji, bukan secara antropologi saja, kita kaji secara sejarahnya. Gimana sih kok sejarahnya norma itu
itu di Jawa muncul, kenapa sih kok setiap anak belum masih dalam kandungan itu waktu 7 bulan itu ada namanya istiadat mitoni, itu sejarahnya bagaimana. Terus kita kaji lagi secara sosiologi. Ya, tradisi mitoni itu secara sosiologi merakatkan atau mendekatkan tali silaturahmi dengan cara bersyukur, dengan makan-makan bersama, seperti itu. Jadi buku ini, buku yang baik adalah mencerminkan kesatuan yang padu seluruh komponen pembelajaran, sehingga dengan mudah pembelajar dan pengajar itu memahami dan mempraktikkan bahan tersebut. Nah, seperti itu, Bu. Buku yang baik itu yang seperti itu. Itu kalau menurut saya, Bu. Sip. Dan Good teman-teman. job. Ya, oke, nggak apa-apa. Ada lagi nanti kita bisa compare ya. Yang lain mungkin satu lagi buat apa ya? Buat memperkaya. Ada lagi siapa? Tadi ada pesan ya, sudah Bu Novi tangkap dari si Rizky. Saya Bu Novi. Yang cewek, Anggi. Ayo Anggi, ayo Anggi. Boleh Anggi. Ketemu lagi ya sama Anggi. Iya, terima kasih Bu Novi. Menurut saya buku ajar yang baik itu seperti yang dikatakan oleh saudara Rizky, yang mana mencerminkan kesatuan yang komponen isi-isi dari buku pelajaran, kebermanfaatan dari buku ajar tersebut seperti dipergunakan untuk keefektifan Halo? Suaranya Bu Novi apa Anggi ya yang enggak masuk ya, Dek? Iya, Bu. Suarane panjenengan masuk, Bu. Oke. Angginya hilang ya, iya. Oh, udah lagi nih. Wah, Bu Novi ini agak terlambat. Ya, sinyalnya Bu Novi yang susah ini, Dek. Gimana tadi? Bu Novi belum sempat dengar Anggi ini. Oh iya, Bu. Sorry, maaf. Iya, jadi menurut saya seperti yang dipaparkan oleh saudara Rizky, bahwasanya komponen dari buku ajar itu tidak hanya memperhatikan dari segi isi maupun konten yang diperkuat, melainkan buku ajar yang baik itu bisa melaksanakan keberlakuan yang sesuai dengan ketentuan kurikulum yang telah berlaku, seperti halnya keefektifan belajar dan kemandirian peserta didik yang telah diberikan stimulus oleh guru, sehingga guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mana guru mampu menyesuaikan dari buku ajar yang digunakan untuk pedoman pembelajaran serta mengajak siswa untuk memiliki semangat yang tinggi dalam membaca maupun dalam menggerakkan literasi belajar yang baik, sehingga adanya penyesuaian buku ajar, guru, dan siswa itu dapat menjadi selaras dan pembelajaran tersebut dapat dipadukan dengan baik sesuai dengan model-model pembelajaran. Terima kasih Bu Novi. Iya, terima kasih Anggi, luar biasa ya jawabannya ya. Tak kalah bagusnya dari Rizky
tadi ya, keduanya misalkan apa di komen kayak gitu semakin ini ya komprehensif kalau dalam bahasanya IPS itu integral, komprehensif dan integral kayak gitu. Nah, betul sekali bahwa apa yang disampaikan Rizky, apa yang disampaikan Anggi itu bahwa pada prinsipnya buku ajar itu mampu membantu ya antara guru dan siswa. Tidak hanya dalam konten isi saja, materi saja, tetapi juga harapannya buku ajar yang baik mampu mentransfer selain informasi juga nilai-nilai, value apa yang bisa diserap oleh peserta didik. Tentunya buku ajar ini juga menunjang kurikulum yang sedang berlaku agar apa? Tujuan kompetensi yang ditetapkan oleh guru di awal pembelajaran itu juga dapat tercapai ya, meskipun guru menjadi fasilitator ya, ada kesinergian antara guru, ada antara buku ajar yang dipakai, penunjang, ya penguat dan dengan peserta didik itu sendiri sehingga bisa menjadi apa ya namanya ya pelengkap dari komponen-komponen pembelajaran itu sendiri. Oke, sip, bagus ya terkait dengan prinsip buku ajar itu sendiri. Oke, kemudian ya, masih ada waktu sedikit ya. Selanjutnya adalah batasan jenis buku. Nah, ini kita akan kalau kita sudah tahu ya prinsip-prinsip apa saja yang harus menjadi sebuah pedoman ya, terus kemudian tadi sudah saudara Bu Novi melihatnya juga sudah mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan dengan apa yang sudah saudara terima cukup bagus ketika Bu Novi melakukan tadi ya evaluasi dari Rizky dan Anggi. Semoga yang lain juga seperti itu. Ya, nah ini kita lanjutkan ya, bagaimana batasan di antara jenis-jenis buku yang ada. Ya, buku ajar yang ada itu jenisnya apa saja, batasannya apa sih kayak gitu. Nah, yang pertama, ya di sini kita akan membandingkan tiga jenis ya, ada buku pelajaran, ada modul, dan ada diktat. Nah, di sini ya, yang menjadi sebuah kesepakatan bersama itu kemarin kita kan fokusnya ada di buku pelajaran. Nah, kemudian kita juga bisa tetap mempelajari apa itu modul dan apa itu diktat. Nah, oke. Di sini ya terkait dengan buku pelajaran, saudara bisa baca bahwa buku pelajaran bahan atau materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku yang digunakan sebagai bahan pegangan belajar ya dan mengajar yang baik sebagai pegangan pokok maupun sebagai pegangan pelengkap. Nah, ini biasanya digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam menyampaikan sebuah materi, ya, materi ajar. Kemudian, sedangkan modul di sini adalah materi atau mungkin saudara sudah tahu ya, materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis ya sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Kalau diktat, catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan guru untuk mempermudah, memperkaya materi mata pelajaran atau bidang studi yang disampaikan oleh guru di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, biasanya
Ini terkait dengan diktat, nanti bisa saudara ini ketahui lebih detail manakala saudara nanti sudah menjadi seorang guru. Ketika nanti saudara ada penilaian, ada supervisi ya dari kepala sekolah, biasanya itu juga diminta untuk membuat sebuah diktat begitu. Kalau buku pelajaran, buku-buku yang banyak beredar di publik, ini sering sekali saudara jumpai. Sedangkan modul, nah di sini juga sama ya. Modul ini adalah lebih taktis ya, teknis kayak gitu. Bisa membuat siswa menjadi lebih mandiri. Biasanya ini juga kalau ada pelatihan-pelatihan seperti itu, modul sering banget digunakan sebagai bahan ajar untuk menyampaikan materi di dalam pelatihan tersebut begitu. Nah, diktat kalau diktat tadi guru biasanya. Nah, buku pelajaran ini juga sekarang ini biasanya dulu lebih kepada buku pelajaran siswa, tetapi berkembang ya. Sekarang itu ada buku pelajaran pegangan guru, misalkan kayak gitu. Biasanya penulis sekarang selain membuat buku ajar untuk siswa, tetapi juga membuat juga untuk buku pegangan guru kayak gitu. Bu Novi ada gambarnya cuma ada di depan ya. Lupa saya ini tampilkan gitu. Nah, biasanya hampir sama bersandingan beriringan antara buku siswa sama buku guru. Hanya kalau Bu Novi bisa compare itu, yang buku guru itu biasanya lebih dikasih petunjuk-petunjuk bahwa guru ini nanti harus melakukan setelah sesi ini materi disampaikan, nanti ada kegiatan mandiri siswa seperti ini. Apa yang harus guru lakukan ya, memimpin, mengarahkan terkait dengan kegiatan siswa yang berupa misalkan mengidentifikasi gejala sosial atau perubahan sosial yang ada di tempat tinggal siswa, misalkan seperti itu ada. Terus kemudian juga ada penyajian kunci jawaban ya, kunci jawaban yang diberikan di soal buku pegangan siswa, kemudian guru juga mempunyainya kayak gitu. Lebih ke situ. Kalau dari segi materinya sih sama ya. Saudara nanti bisa mengkomparnya begitu. Nah, terkait dengan itu, apa saja sih batasan dari ketiga ini agar nanti saudara tahu perbedaannya, terus kemudian manakala kita akan membuat salah satu jenis buku, ya, oh berarti kalau nanti mau buku pelajaran, komponennya ini, kayak gitu. Kalau nanti mau membuat modul, komponennya ini, kita seperti ini, tergantung nanti poin-poin apa saja yang nanti akan kita sepakati secara bersama. Yang pertama, bagian dari buku pelajaran. Nah, ini bukan menjadi patokan yang pakem ya terhadap buku pelajaran, tetapi ini menjadi sebuah tawaran ya. Umumnya buku pelajaran itu menyangkut satu, ada bagian pendahuluan, ada kata pengantar, daftar isi ya, penjelasan tujuan buku pelajaran ya, petunjuk penggunaan buku. Nah, 1-19 itu ya, dia ada bagian isinya, judul bab atau topik isi bahasan, nah uraian singkat, penjelasan tujuan, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, ringkasan isi bab, soal latihan, kunci jawaban, bagian penunjang, daftar pustaka lampiran. Nah, ini bisa saudara baca ya. Ini gambaran secara umumnya ya, biasanya buku pelajaran yang ada itu mencakup beberapa bagian komponen ini. Manakala ketika saudara membandingkan kok tidak ada ya, oh ini enggak ada Bu, ini ada ini di buku ini enggak ada. Nah, itu mungkin hanya 1-2 komponen saja atau bisa saja terkadang ada yang diringkas menjadi satu kayak gitu ya. Terus kemudian ada yang dijadikan satu atau bahkan
dipecah kayak gitu. Ada yang pakai soal, ada yang nggak pakai kunci jawaban, misalkan seperti itu. Nah, ini menjadi gambaran umum ya, yang biasanya nanti saudara bisa cocokkan ya, buku pelajaran yang saudara punya sama ada nggak komponen-komponen ini kayak gitu ya. Nah, ini nanti bisa saudara cross check-kan ya. Untuk bisa memahami bagian ini saudara harus berlatih ini memang harus praktek ya, harus praktek untuk mengidentifikasi. Kemudian buku diktat ya. Buku diktat adalah tadi ya, buku diktat yang digunakan sebagai pegangan guru ya dalam mempermudah penyampaian materi kepada peserta didik. Bagiannya apa? Hampir sama sebenarnya secara substansi, tetapi ini jauh lebih ringkas seperti itu karena disesuaikan dengan kebutuhan apa yang akan guru sampaikan kepada peserta didik. Satu, ada bagian pendahuluan, kemudian ada daftar isi, penjelasan tujuan diktat, isi judul, tujuan bab apa, terus kemudian uraian pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh soal latihan, dan penunjang. Nah, ini biasanya nggak perlu ada kata pengantar dan lain sebagainya, cukup diwakilkan oleh pendahuluan. Karena ini digunakan oleh guru, maka tidak perlu ada penggunaan buku ini seperti apa sih kayak gitu. Karena yang mau memakai guru sendiri pastinya guru jauh lebih paham seperti itu ya. Jadi tidak perlu secara detail untuk teknisnya kayak gitu ya. Nanti penggunaannya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau di-compare dengan yang tadi buku pelajaran itu jauh lebih sederhana, lebih praktis dari buku diktat. Nah, bagaimana dengan ketika tadi buku pelajaran, buku diktat, terus kemudian modul kayak gitu. Nah, modul seperti apa bagiannya? Wah, ini Bu Novi pakai bukunya modulnya Bu Novi ini pasti nih Pak Asep tahu ini ya. Kapan lagi ya Pak Asep ya kita menulis modul ini ya. Saya mencari modul-modul ini susah sekali ya, baru keinget, saya punya cover ini ya. Saya tempel aja dah, ini dah. Ya dah, nanti Pak Asep yang tahu kayak gitu. Nah, ini bagian-bagian modulnya, nah, kayak gitu. Ada 15 indikator mulai dari judul. Ini hampir sama dengan tadi, lebih kompleks dengan buku ini karena juga diperuntukkan untuk peserta ya, peserta didik, peserta yang lain kayak gitu. Ada judul, ada pengantar. Paling penting ada petunjuk penggunaan modul karena kalau tidak ada petunjuk ini gimana ini ya menggunakannya. Kemudian tujuan umum, kemampuan prasyarat yang harus dipenuhi, bahkan ada pretestnya kayak gitu. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran, isi kegiatan belajarnya apa, rangkuman tes, sumber medianya bagaimana, dan akhir rancangan pengajaran remedial ke daftar pustaka. Ini nanti bisa nih diperkuat oleh Pak Asep ini ya. Apa hal-hal yang penting banget ya yang harus ketika dalam mengembangkan sebuah modul itu harus konsisten, koheren, kalau ada korelasinya, bahkan nanti diwujudkan ya dulu buku modul yang sifatnya teks ini kemudian diwujudkan ke dalam versi online-nya seperti itu juga deh ya. Namanya apa ya dia? Assembling kayak gitu ke sebuah sistem kayak gitu. Itu juga sempat ya Bapak Ibu ya mempraktekkan ini luar biasa banget. Ternyata memang harus secara sistematik ya harus terperinci di dalam bekerja menyusun sebuah modul, sebuah buku teks seperti itu kayak gitu. Ini adalah gambarannya. Nanti saudara bisa bandingkan ya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan. Wah, ini sudah di tempatnya Bu Novi sudah tarhim udah pengajian ini ya. Waktunya menjelang buka puasa. Ada lagi yang mau ini mau didiskusikan. Siapa ya?
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan buku ajar ada kita harus siapkan kurikulum, silabus, organisasi buku, pilihan materinya harus ada, sajian materinya kita harus konsep dulu, bahasa dan keterbacaan itu nanti harus menjadi hal yang utama juga. Oke, itu yang bisa Bu Novi sampaikan ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Kalau ini, oke, minggu depan kita akan melakukan anatomi buku ajar ya. Minggu depan ya kita lihat ada kegiatan apa ya? Kamis. Oh enggak, saya Selasa nih. Oke, besok kita akan minggu depan melakukan anatomi buku ajar. Gimana ini apa namanya, saya buka forum diskusi atau ini Pak Asep, barangkali saya ada yang luput gitu Pak, ada yang perlu ditambahkan enggak Pak terkait dengan materi hari ini Pak Asep? Baik, Bu Novi, terima kasih waktunya. Cuman sayang di sini lagi hujan besar hujan sekali. juga. Jadi saya rasa nggak akan maksimal ya. Suaranya juga tidak terdengar. Mungkin kita lanjut minggu depan saja, Bu Novi. Ya. Apalagi kan sekarang udah mepet waktu berbuka, siapa tahu ada teman-teman mahasiswa yang mau membantu ibu bapaknya untuk masak atau juga buka lebih terlebih dahulu gitu ya, sebelum membantu. Oh iya. Jadi ya, saya rasa untuk hari ini dari Bu Novi udah cukup luar biasa. Ya, terima kasih Pak Asep. Cukup ya untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila di dalam menyampaikan Bu Novi banyak hal, terutama kendala teknis ya. Nggak tahu ini juga ya, sepertinya Bu Novi juga merasakan apa yang dirasakan temannya Bu Novi. Ternyata ketika terkendala sinyal itu seperti ini rasanya, begitu ya. Itu ya. Wah, sudah ada yang berbuka. Ya, sorry, I'm sorry. Ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Iya, benar ya, minggu depan. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Semoga berkah barokah ibadah hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan kembali ya. Terima kasih atas waktu perhatian saudara. Saya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat berbuka semua. Saya izin. Terima kasih Pak Asep.